Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan taqabbalan. Alhamdulillah kita kembali bertemukan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan kali ini kita membaca dan juga mempelajari bersama kitab Mukhtasarat Qawaidul Lughat Arabiyah. Kaidah dasar dalam bahasa Arab. Dan di pertemuan sebelumnya kita telah mempelajari tentang hal dan juga mustasna. Al-hal dan juga mustasna. Sebenarnya al-hal adalah isim mansub nakirah dan dia fungsinya untuk menjelaskan keadaan sahibul hal. Nanti sahibul halnya berupa ma'rifah. Sahibul hal ma'rifah. Sedangkan nanti halnya berupa nakirah. Dia mansub. Fungsinya untuk menerangkan keadaan sahibul hal. Itu secara garis besarnya. Ya. Dan hal bisa berupa isim zahir, isim mufrad. Kemudian bisa juga, ya maksudnya mufrad itu bukan jumlah. Isim zahir, kemudian isim syibul jumlah, dan juga hal dalam bentuk jumlah. Baik. Kemudian kita pelajari kemarin juga, yaitu tentang al-mustasna. Mustasna pengecualian, ya. Di mana dia punya alat-alat, ya, al-mustasna. Jadi nanti ada 3 rukun, ya. Ada al-mustasna, ada adawatul istisna, yaitu alat istisnanya. Ada juga mustasna minhu, al-mustasna minhu. Jadi secara urutan demikian. Kalau dari kanan, biasanya penulisannya adalah al-mustasna minhu dulu, kemudian adawatul istisna, kemudian al-mustasna. Al-mustasna minhu itu sesuatu yang besar. Kemudian nanti ada yang dikecualikan. Apa yang dikecualikan? Ya, itu tadi al-mustasna. Kemudian al-mustasna punya alat-alat, ya. Jadi ada illa, ada ghair, ada siwa, ada hash, ada ada khala. Dan nanti dia punya hukum-hukum, ya. Punya hukum-hukum masing-masing, ya. Jadi untuk illa nanti bisa dibaca wajib nasab jika dia kalamnya positif. Ya, kalau kalamnya positif otomatis kita baca nasab mustasnanya. Kemudian kalau dia ada alat ada alat penafi dan kalimatnya juga disebutkan mustasna minhunya, nanti dia boleh nasab dan juga boleh ikut i'rab mustasna minhu. Kemudian yang ketiga nanti dia kalamnya negatif, jadi ada alat penafi, namun mustasna minhunya tidak dibaca, maka ini di i'rabnya sesuai dengan yang diperlukan. Kemudian ada ghair dan siwa, itu tersendiri lagi. Ghairnya, i'rabnya mengikuti mustasna dengan illa tadi. Kemudian khala, ada, hasya, setelah khala, ada, dan hasya, itu bisa bisa dibaca dengan nasab. Kemudian bisa dibaca juga dengan jar, ya. Bisa dibaca dengan jar, bisa dibaca dengan nasab. Bisa dengan nasab dengan pertimbangan bahwa dia dianggap sebagai maf'ul bih. Dan kalau jar dibaca majrur karena dia sebagai majrur karena huruf jar. Nah, yuk kita masuk ke al-munada. Al-munada dengan rumus dal. Kata penulis di sini al-munada adalah isim yang jatuh
setelah adat panggilan. Ya, intinya al-munada adalah tentang konteks panggilan, ya, tentang konteks panggilan. Adapun macamnya, alat panggilan huruf nida yaitu bisa berupa ya, hamzah, a, dan ayat. Namun yang seringkali dipakai untuk di awal adalah iya saja. Ya, atau kita bisa terjemahkan semua huruf panggilan atau harfun nida ini dengan huruf nida ini dengan wahai. Wahai, hai atau wahai, ya. Ini munada seruan, ya. Setelah huruf seruan, ya panggilan, nah nanti ada munada. Baik. Hukum al-munada, ya, hukumnya apa? Ada dua. Hukum munada ada dua, yaitu nasab. Yang pertama nasab, ya. Kemudian mabni atas tanda rofa. Nah, gimana tuh? Nah, nanti kita lihat. Munada secara asal dimasukkan ke dalam mansubatul asma. Ya. Mansubatul asma. Hanya itu dulu yang kita pegang, nah nanti ada cabangnya. Jadi ada cabang. Makanya di sini yang pertama dia nasab. Karena keadaan awalnya memang, karena kita pembahasannya mansubatul asma, berarti segala sesuatu yang kita bahas dalamnya pasti mansub. Nah, nanti ada pengecualian-pengecualiannya. Sebagaimana ini ya. Nanti kok mabni atas tanda rofa, kan munada masuk mansubatul asma. Nah, ini. Nah, itu yang dimaksud. Anda maksudkan tadi demikian. Karenanya kita mesti tahu dulu ya hukum asalnya bagaimana. Ya, yang pertama hukum munada pastinya nasab. Ya, pastinya nasab. Apabila di sini ada tiga pembahasan. Ya, yang pertama munada mudhaf, munada mudhaf. Intinya nanti ada mudhaf dan ada mudhaf ilaih. Maka mudhafnya dia dibaca nasab. Contohnya ya Abdullah ta'al kesinilah. Wahai Abdullah kesini. Nanti berlaku ke banyak hal. Maksudnya banyak hal itu ya nanti yang susunannya idhofah, ya mudhafnya nanti dibaca nasab, ya. Nanti dibaca nasab. Ya, sebagaimana misalnya Rasulullah, Rasulullah susunan idhofah, maka dibaca ya Rasulullah. Rasulah, nah, Rasulah dibaca nasab. Ya tadi. Ya, hukum al-munada ya pertama yang nasab, ya. Ya, dan nasab itu ada tiga bentuk ya. Dibaca nasab itu nanti ada tiga modelnya, yaitu yang pertama dia menjadi mudhaf. Ya, sebagaimana tadi kita sudah jelaskan ya. Ya contohnya yang lain misalnya misalnya apa? Ibnu Abdullah, Ibnu Abdullah. Ibnu Abdullah ini kan susunan susunan idhafah. Berarti nanti kita bacanya ya Ibnu Abdullah. Ya Ibnu Abdullah. Nah, dia susunan idhafah, maka mudhafnya dibaca dengan nasab dan seterusnya ya. Misalnya Abu Bakar, ya Abu Bakar berarti nanti manggil bacanya ya Aba Bakar. Ya Aba Bakar atau ya Aba Bakrin ya. Demikian ya. Baik, kemudian ya, setelah tadi mudhaf ya, berarti susunannya idhafah. Kemudian yang kedua adalah munada syabihun bil mudhaf. Munada syabihun bil mudhaf. Ya, syabihan bil mudhaf ini ya memang agak sulit untuk cerna ya. Maksudnya bagaimana? Syabihan bil mudhaf. Syabihan bil mudhaf itu mirip dengan mudhaf, susunan idhafah. Namun sejatinya dia bukan ya. Contohnya di sini ya tali'an jabalan ya inzil ya. Wahai pendaki gunung yang mendaki gunung turunlah. Ya hamilan haqibatan hamra ta'al. Ya, wahai yang bawa tas warna merah. Nah, kesinilah.
Yang dimaksud dengan syabihan bil mudhaf ini di sini ya bentuk syabihan bil mudhaf itu ya biasanya berupa isim fa'il ya. Berupa isim fa'il sebagaimana dalam contoh ini tali'an dia mirip dengan mudhaf. Tapi kalau dia idhafah harusnya dibaca tali'a jabalin ya. Tali'a jabalin ya kan. Ini sunan idhafah. Tali'a jabalin ya kan sunan idhafah. Namun ini tidak dibaca demikian karena dia syabihan bil mudhaf, maka tali'an jabalan. Maka seperti ini dia mirip ya. Adapun nanti i'rabnya lalu jabalan jadi apa dong? Ya, jabalan. Jabalan nanti dia sebagai maf'ul bih dari tali'an. Begitu juga haqibatan, ya haqibatan apa i'rabnya? Dia bisa jadi maf'ul bih dari hamilan. Ini bisa dikatakan ya kalau kita mau apa istilahnya? Kita detailkan lagi ya ini. Ya tali'an jabalan ini bisa kita katakan ya man ya. Ya man yatla'u jabalan. Ya. Wahai orang yang itu. Atau misalnya hamilan ya kan? Ya man hamila haqibatan. Atau ya man tala'a jabalan, ya kan? Kurang lebih seperti itu. Ya. Tala'a kita anggap fi'il kan? Ya man man ya bisa kita katakan untuk isim mausul. Ya man untuk yang berakal. Ya man tala'a jabalan. Nah, kurang lebih seperti itu. Begitu juga hamilan. Ya man hamila haqibatan. Teman ya man yahmal haqibatan. Kurang lebih seperti itu. Maka dia di sini hamilan dia jadi isim fa'il, nanti dia bisa beramalan sebagai fi'il haqibatan. Nah, kurang lebih seperti itu. Nanti kalau modelnya seperti ini ya dia syabihan bil mudhaf, maka hamilan ya dibaca dengan nasab. Syabihan bil mudhaf. Kemudian yang ketiga yaitu dibaca nasab karena dia munada nakirah ghairah maqsudah. Munada nakirah ghairah maqsudah. Apa maksudnya? Ya. Intinya dia nakirah. Sudah kita pastikan dia nakirah munadanya. Kemudian kita lihat konteksnya, apakah dia dimaksudkan atau enggak atau tidak, ya. Dimaksudkan ataukah tidak? Maka di sini kita lihat ya rajulan anqidni, wahai lelaki anqidni, tolonglah aku. Di sini nakirah ya, karena tidak bertanding ya. Nakirah. Dan dia ghairu maksudah. Ghairu maksudah itu maksudnya apa? Ya, yang terserah. Intinya siapapun rojulnya, yang penting tolonglah aku ya. Nanti ada lawannya yaitu nakirah, tetapi dia maksudah. Nakirah, tapi dia maksudah. Jadi bedanya antara nakirah ghairu maksudah dengan maksudah nanti perbedaannya di situ. Kalau ghairu maksudah ya berarti siapapun yang penting lelaki atau seseorang. Ya rajulan anqizni. Misalnya dalam keramaian, kemudian dia memanggil ya rajulan, siapapun nanti bisa menoleh. Atau dia misalnya terjebak dalam goa, ya, kemudian dia memanggil ya rajulan, ya, siapapun yang nanti lewat, ya. Anqizni, tolonglah aku. Itu maksudnya ghairu maksudah. Tapi kalau misalnya nakirah maksudah, ya berarti dia menunjuk satu namun dia tidak tahu namanya siapa. Misalnya dalam satu keramaian dia memanggil ya rojul, ya, yang dimaksud ya yang itu. Orangnya yang itu namun dia tidak tahu namanya, ya atau lakopnya siapa, ya nanti seperti itu nakirah maksudah. Baik. Maka nakirah ghairu maksudah dibaca dengan nasab. Kemudian yang kedua, mabni atas tanda rafa'nya. Mabni atas tanda rafa'nya. Maksudnya gimana? Ya.
nanti i'rabnya adalah mabni. Ya, mabni. Sudah itu ya. Itu dulu yang kita pegang mabni. Ya, lalu bagaimana tanda rofaknya? Nah, tanda rofa ya kan masing-masing tentunya munada adalah isim kan. Munada adalah isim. Tentunya isim bisa apa atau yang memiliki tanda-tanda rofa, tanda nasab, tanda jar. Di sini dia memakai tanda rofa. Ya, ya tergantung nanti tanda rofanya dengan apa. Misalnya mabniun alat dom, nah bisa itu ya. Mabniun alat dom. Bisa juga apa? Mabniun ala al-fathi. Mabniun ala apa? Mabniun ala alif misalnya. Misalnya dia sebagai isim musanna. Mabniun ala alal waw. Misalnya dia sebagai jamak mudzakkar salim. Karena dia jamak mudzakkar salim, tanda rofanya kan dengan waw. Nah, maka mabni atas tanda rofanya, mabni alal waw. Begitu juga isim musanna marfu atau rofa dengan tanda apa? Alif. Ya kan? Maka kalau dia isim musanna ya misalnya ya Muhammadani. Wahai dua Muhammad, ya. Ya maka di situ ya kita langsung ini kan mabni alal alif. Mabni atas tanda rofanya. Tanda rofanya apa? Alif. Baik. Yang pertama adalah munada mufrad atau alam. Ya. Maksudnya munada mufrad itu ya mufrad ya bukan jumlah ya. Dan dia atau alam. Alam itu nama. Ya. Contohnya ya Muhammadu iqra wahai Muhammad bacalah ya Ali iftah kitabak bukalah bukumu. Nah, di sini ya mabni atas tanda rafa. Muhammadun ya Muhammadun apa? Isim alam, isim mufrad ya. Jadi rafanya dengan apa? Dengan dhammah. Maka ya mabni ala dhamm. Begitu juga ya Ali mabni ala dhamm. Kemudian yang mabni atas tanda rafa yang lain yaitu munada nakirah maqsudah ya sebagaimana sudah kita jelaskan tadi. Belum dikenal tetapi sudah jelas orangnya. Nah, contoh ya qadiruna anfiqu wahai orang-orang yang mampu berifaklah orang yang punya harta berifaklah. Nah, di sini kan kita lihat qadiruna apa? Isim apa? Mufrad kah? Musanna kah? Atau jamak? Ya, dia jamak mudzakkar salim. Baik. Mabni atas tanda rafa'nya. Tanda rafa dari jamak mudzakkar salim apa? Waw. Maka dia mabni alal waw. Ya. Kemudian contoh yang berikutnya ya rajul anqil ya seperti tadi. Sudah ya. Rajul dia isim mufrad ya. Isim mufrad kan? Mufrad itu dia rafa dengan waw dengan dhammah. Nah, oleh karenanya dia mabni ala dhamm. Ini ala dhamm. Ya rajul anqidhi wahai orang yang itu, laki-laki yang itu. Ya, ya walaupun kita nggak bilang laki-laki yang itu ya, yang itunya kita nggak sebut. Tapi, wahai laki, ya tolonglah. Kita tidak bilang yang itu karena di benak kita sudah tahu yang itu memang. Baik, itu hukum dari munada. Hukum dari munada. Ya, kemudian ada hukum yang lain, yaitu jika ingin memanggil munada yang ada alif lamnya, jika ingin memanggil munada yang ada alif lamnya, ada dua cara. Caranya gimana? Yaitu diawali dengan ayyuha atau ayyatuha. Ayyuha untuk mudzakkar, ayyatuha untuk muannas. Ayyuha untuk mudzakkar, ayyatuha untuk muannas. Kemudian ya diawali isim isyarah yang sesuai ya. Diawali isim isyarah yang sesuai. Jadi tadi ya bisa ayyuha itu diganti nanti isim isyarah kan berarti misalnya isim isyarah untuk mudzakkar apa hadza. Nanti ayyuhanya diganti dengan hadza. Ayyatuha untuk muannas ya
Kalau isim isyarah muannas apa hadhihi, maka bisa diganti dengan hadhihi. Jadi pilihannya kalau misalnya ada al, bisa memakai ayyuha atau ayyatuha, bisa juga dengan hadza atau hadhihi, atau isim isyarah yang sesuai. Nah, contohnya di sini ya ayyuhan nabi. An-nabi di situ ada alif lam, maka dibaca dengan didahului dengan ayyuha. Ya ayyuhan nabi. Atau dengan isim isyarah yang sesuai, ya hadan nabi. Wahai nabi yang ini. Ini bukan artinya sama ya, tapi kan ini pembahasannya adalah bagaimana ketika munadanya beralif lam begitu. Ya bukan berarti ya hadzan nabiyyu artinya sama dengan ya ayyuhan nabi. Ya bukan demikian. Kemudian ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. An-nafsu di situ dia muannas. Maka dipakailah ayyatuha. Ayyatuha untuk muannas. Bisa juga ayyatuhanya kalau cara yang lain yang kan tidak mungkin memakai ya nafs ya, ayat an-nafs ya kan. Karena dia beralif lam, maka cara lain adalah dengan ya hadhihin nafsul mutmainnah. Demikian ya. Insyaallah cukup jelas. Nah, kemudian ada hukum yang lain lagi. Hukum yang lain lagi. Ya. Bagaimana kalau kita memanggil lafaz jalalah Allah, ya, maka biasanya diganti dengan mim. Ya. Ada mim yang ya berubah menjadi mim, tapi ditaruhnya di belakang. Ya. Bertasydid. Yang tadinya ya Allah, ya, kemudian digantilah menjadi Allahumma. Allahumma bermakna ya Allah. Allahumma maknanya ya Allah. Mudah saja insyaallah. Kemudian ya kadang-kadang munada dibuang huruf nida. Ya maksudnya huruf nidanya dihilangkan. Huruf nidanya itu dihilangkan. Jadi seakan-akan ada. Ya misalnya Rabbana innaka ra'ufur rahim. Nah, pertanyaannya ya Rabbana ini susunan idhofah, betul ya? Rabbana susunan idhofah yaitu Rabbun ya, ditambah dengan domirna, domir muttasil. Ya, domir muttasil jar. Ya, nanti Rabbana, ya kan? Di susunan idhofah. Berarti tadi apa? Mudhaf. Susunan idhofah berarti Rabbunnya dibaca dengan nasab karena dia sebagai mudhaf, ya kan? Rabbana. Ya maka kadang-kadang dibuang ya kita langsung membaca Rabbana tanpa perlu ada lagi ya Rabbana, ya kan? Seringnya demikian Rabbana atina fid dunya hasanah atau Rabbana Rabbighfirli, ya. Rabbana ighfir lana dzunubana, ya kan demikian. Tidak perlu menambahkan ya lagi. Ya, karena kita sudah tahu ya. Kenapa kita anggap ada karena tiba-tiba kenapa dibaca nasab? Kenapa robba langsung? Padahal tidak ada alat apa-apa. Ya, berarti di benak kita sudah tahu kalau ada di situ ada huruf nidanya, yang dibuang. Kemudian ada hukum lain lagi, jika munada mudhaf kepada ya mutakallim maka ya-nya boleh dibuang. Ya, ya sama seperti tadi juga ya. Ya Rabbi firli, Rabbi zidni ilman, ya. Ya Rabbku, apa? Tambahkanlah ilmu kepadaku. Ya. Nah, di sini kita bisa tahu, ya tadinya kan ya Rabbi zidni ilman. Rabbi, ya-nya kita hilangkan karena kita sudah tahu ya huruf munada, huruf nida ya. Huruf nidanya kita hilangkan berarti tinggal Rabbi zidni ilman. Kadang-kadang ya mutakalimnya itu bisa dibuang saja. Rabbi zidni ilman. Kalau menemukan demikian berarti yang dimaksud adalah ada ya mutakalim yang dihapus. Tiba-tiba Rabbi. Kenapa tiba-tiba majrur? Karena hukum asal dalam bahasa Arab itu ya kita baca dengan marfu. Kok ini tiba-tiba majrur? Demikian ya. Baik, itu pembahasan tentang munada.
Pembahasan tentang munada. Semoga ya bisa dipahami ya. Kemudian kita lanjut ke pembahasan apa? At-Tamyiz, halaman 101. Tamyiz, halaman 101. Di sini rumusnya dengan ta dan mim. Tamyiz. Nanti diingat-ingat nih. Karena di belakang nanti ada semacam apa, latihan demikian ya. Nanti ada, kalau ada contoh-contoh biasanya dicantumkan apa itu, misalnya mim to, nah, apa itu maf'ul mutlak nanti, atau ta dan mim berarti ya tamyiz. Kalau hal apa tadi berarti ha. Munada apa? Mim, oh, bukan ya, munada dengan dal. Munada dengan dal. Misalnya mim dan fa, nah, itu ya maf'ul bih ya. Dan seterusnya nanti bisa dicek lagi, bisa ya, karena di kitab Mukhtarat memakai istilah yang demikian. Kita masuk ke at-tamyiz, rumusnya dengan ta dan mim. Tam ya. Ialah isim nasab ya, apa itu tamyiz? Isim nasab nakirah. Nakirah perlu dicatat di situ, nakirah. Nanti dia memberi penjelasan isim sebelumnya yang masih belum jelas. Oh, kok ini mirip hal? Hal kan menjelaskan ini ya. Kan hal juga menjelaskan keadaan. Lalu bagaimana? Nah, jadi maksud ya, kalau hal dia nanti fokusnya adalah pada keadaannya. Ya, keadaan. Ingat, hal. Dia sama-sama menjelaskan, namun hal dia menjelaskan keadaan. Adapun tamyiz itu menjelaskan sesuatu yang ya, tidak jelas. Ya, maksudnya yang belum jelas nanti dijelaskan oleh tamyiz. Nanti kita lihat contoh. Ya. Adapun ciri-cirinya, ya, yaitu di sini sedikit tentang tamyiz ya. Namun insya Allah ini contoh-contoh atau ya ciri-ciri dengan penulis membawakan ciri-ciri dengan contoh yang insya Allah jelas ya. Baik. Tamyiz sendiri dia bisa berupa 4 bentuk ya. Ada 4 bentuk. Yang pertama, sesuatu yang berkaitan dengan timbangan. Ya. Timbangan itu ya berarti berat ya, satuan berat. Nanti bisa berupa gram, kilogram, atau apalagi ya kilogram, kuintal, pon, dan seterusnya. Ini tentang satuan berat. Nah, nanti setelah satuan beratnya itu, atau satuan timbangan, itu adalah tamyiz. Namanya tamyiz. Nah, ya. Nah, begitu juga nanti satuan takaran. Takaran itu berarti maksudnya adalah volume. Misalnya apa? Satu cangkir, kuban, ya. Satu itu satu tangan ya. Itu telapak tangan. Kemudian ada satu mud, ya, satu mud. Ya, ada mud nabawi, ya itu kan mainnya volume ya. Satu mud dan ini satuannya adalah volume. Nah, nanti setelah satuan volume ini datang satu isim nakirah setelah tadi satuan volume, satuan berat tadi, kemudian datang setelahnya isim nakirah, maka isim nakirah ini yang datang setelahnya adalah tamyiz. Nah, kemudian ada juga satuan jarak, sama seperti tadi, setelah datang satuan jarak maka apa disebut dengan tamyiz. Kilometer, meter, mitron, ya, shibron, ya. Kemudian ada apa? Dira'an, ya, satu hasta, dira'an, dan seterusnya. Intinya satuan jarak. Maka setelah satuan-satuan tersebut yang disebutkan tadi, maka itu disebut dengan tamyiz. Itu dulu ya. Itu dulu yang perlu dipahami. Jadi kita tidak fokus di gramnya, di so'annya, di shibronnya, kita nggak fokus di situ. Tapi fokusnya di ini dulu. Setelah satuan itu apa sih
Atau tamyiz itu yang mana sih? Ya, tamyiz itu datang setelah satuan-satuan yang tadi. Nah, begitu juga ada yang keempat ini jatuh setelah hitungan. Jatuh setelah hitungan. Ya, bisa nanti dibaca nasab mufrad 11 sampai 99 dan jar 11 sampai 99. Baik, kita itu dulu sampai di situ. Nah, nanti kita baca dulu dari atas. Adapun ciri-cirinya yaitu yang pertama jatuh setelah timbangan. Maksudnya jatuh setelah satuan berat, satuan timbangan. Baik, kita lihat contoh. Ishtaraitu jeraman zahaban. Ishtaraitu saya membeli geraman. Ya, jeraman 1 gram. Baik. Ya, kita cukupkan sampai di situ dulu. Zahabannya kita belum baca. Emas. Kalau kita tanpa zahaban, kita nggak tahu 1 gram apa. Ishtaro itu jeraman. Kita membeli 1 gram apa. Ya kan? 1 gram apa? Nah, kemudian dijelaskanlah. Sehingga menjadi jelas. Zahaban. Emas. Ya. 1 gram emas. Maka zahaban di situ menjadi tamyiz. Kenapa? Ciri pertama yang kita pelajari tadi. Datang setelah satuan timbangan. Satuan berat. Datang setelah satuan berat. Baik. Berarti zahaban jadi tamyiz. Kemudian yang kedua, ya dia menjelaskan ya sesuatu yang belum jelas. Apa itu jeraman tadi. Paham ya? Nanti bisa contoh-contoh lain misalnya. Apa? Misalnya ishtaro itu saya membeli ya ritlan ma'an. 1 ritel atau bisa liter aja lah ya. Berarti itu nanti satuan volume ya. Ishtaro itu literon. Nah, saya membeli 1 liter. 1 liter apa? Ya, nanti apa bisa ruzan, 1 liter beras, 1 liter air misalnya. Ishtaro itu litron ma'an. Nah, maka litron satuan. Ya, nanti ya satuan volume berarti ya. Satuan takaran. Maka setelahnya ma'an. Nah, ma'an berarti menjadi tamyiz. Ya, insya Allah mudah. Baik, kemudian yang kedua jatuh setelah takaran yang sudah tadi kita bahas. Kita lihat contoh. Akhadtu so'an tamron. Saya mengambil 1 so'. Ya, 1 so' kurma. Maka so' ya adalah satuan volume. Takaran. Ya, maka jatuh setelahnya adalah tamyiz. Dibaca nasab. Nah, dia menjelaskan so'an tadi. Paham ya? Kemudian jatuh setelah jarak. Ya, jatuh setelah jarak. Contohnya di sini ya ishtaraitu shibron ardhon. Ishtaraitu shibron ardhon. Saya membeli shibron. Shibron itu apa? 1 jengkal ya. 1 jengkal tanah. Nah, ardhon. Nah, kalau kita hapus ardhon kan kita nggak tahu. Ishtaraitu shibron. Saya membeli 1 jengkal. 1 jengkal apa? Nah, maka dengan adanya ardhon kita sudah jelas bahwasanya yang dibeli adalah 1 jengkal tanah dan ardhon sebagai tamyiz. Dan insya Allah itu jelas ya. Hanya bedanya saja timbangan atau berat, volume, sama jarak. Adapun yang keempat ini, yang kita perlu perhatikan yang keempat. Ya. Jatuh setelah hitungan, ada 2 hukum. Ya, yang pertama, kita baca nasab mufrad. Kita baca nasab dan mufrad. Ya, setelah, ya ini ada kata setelah. Mas. Kalau tadi setelah satuan, nah ini setelah bilangan. Setelah nanti datang bilangan, kalau ada isim, maka kita baca nasab mufrad jika bilangannya antara 11 sampai 99. Ya maksudnya 11 juga termasuk ya. Kalau antara 11 dan 99 kadang-kadang maksudnya bilangan dari 12 sampai 98. Bukan demikian ya. Tapi 11 sampai 99. Jadi 11 termasuk, 99 masuk. Baik. Contohnya gimana? Ya. Indi salasuna kitaban. Aku punya atau di sisiku aku punya salasuna
bilangan kan, bilangan antara 11 sampai 99. Apabila nanti ada isim setelah salasuna, setelah bilangan ini, ya, maka kita baca dengan apa? Dengan nasab mufrad, dan dia mufrad. Bentuknya mufradnya bukan jamak. Kitab jamaknya kutub. Nah, maka kita tidak baca dengan kutub, tapi kita bacanya kitab. Dan dia nasab kitaban. Nah, misalnya contoh lain ya, kita pakai misalnya dia jadi maf'ul bih ya. Ishtaraitu salasina. Nah, kenapa salasina? Karena dia jadi maf'ul bih ya. Ishtaraitu salasina. Nah, kita baca apa? Kitaban. Ishtaraitu arba'ina. Saya membeli 40. Arba'ina kitaban. Ishtaraitu salasah wa ishrina. Ya. Misalnya salasatin wa ishrina. Misalnya kita beli 23. Ishtaraitu salasa wa ishrina kitaban. Ya, kita membeli 23 kitab. Nah, ini 20 kita 23 masuk 11 ya, di antara 11 dan 99, maka dibaca kitaban. Ya, yang jadi apa? Fokus kita adalah di isim setelah bilangannya. Ya. Adapun masalah bilangannya itu nanti ada pelajaran tersendiri, adat ma'dud ya. Adat ma'dud ada pembahasannya sendiri. Jadi fokus dalam tamyiz ini adalah isim setelah bilangan tersebut. Isim setelah bilangan tersebut. Jadi jangan dulu pusing ya dengan bilangan tersebut. Ya, kalau antum dan antuna pengen belajar ya mungkin bisa di pembahasan sendiri tentang adat dan ma'dud. Ya, namun pembahasan tamyiz itu ada di isim setelah bilangan tersebut. Isim setelah bilangan tersebut. Itu tadi dibaca dengan nasab mufrad. Ya, ada juga nanti dibaca dengan jer. Itu majrur. Dibaca dengan jer. Yaitu setelah bilangan selain 11 sampai 99. Nah, berarti semuanya atau setelah hitungan selain 11 dan 99. Ya, pokoknya itu kalau bilangan 11 selain 11 dan 99, maka semuanya dibaca jer. Contohnya qara'tu arba'ata kutubin. Saya membaca 4 buku. 4 masuk 11 dan 99 tidak masuk. Maka dibaca kutubin. Kenapa kutubin? Karena dia bilangan 3 sampai 9 atau bilangan 3 sampai 10. Nah, dia dibaca jamak majrur. Nah, kutub jamak dari kata kitab, maka dibaca kutub. Dibaca dengan jer karena dia selain selain bilangan 11 sampai 99. Qara'tu arba'ata kutubin. Nah, demikian. Nah, itu sini penulis mencantumkan itu saja dulu ya. Jadi nanti 3 sampai 10 bacanya dengan mufrad atau jamak majrur ya. Jadi bilangan 3 sampai 10 dibaca dengan jamak jamak majrur. Adapun 11 sampai 99 dibaca mansub ya mufrad. Mufrad mansub. Jadi misalnya qara'tu salasata kutubin. 3 ya. Qara'tu khamsata kutubin. Dan seterusnya. Qara'tu sittata kutubin. Qara'tu sab'ata kutubin. Qara'tu samaniyata kutubin. Dan seterusnya. Karena 3 sampai 10 dibaca dengan isim setelah 3, bilangan 3 sampai 10 dibaca jamak dan majrur. Ya. Kemudian kita lanjutkan di halaman
103. Halaman 103. At-tabi' li ismin mansub. Tabi' li ismin mansub. Apa Ustaz tanya sedikit ya? Iya. Untuk yang 3 sampai 10 bisa nggak kita bilang itu mudhof ilaih? Bukan Iya, tamis. bisa dibilang mudhof ilaih. Bisa ya? Iya. Jadi kalau 1 2 kan naat ya. 3 sampai 10 Iya. berarti mudhof ilaih. Iya. Betul. Ya jadi ya kembali lagi ya ke pembahasan ya. Kadang-kadang kita menemukan sebagaimana tadi munada ya. Munada kan masuknya di mansubatul asma. Tapi kok tiba-tiba ada yang mabni. Seakan-akan bertentangan. Begitu juga dengan ini. Tamiz dimasukkan ke dalam mansubatul asma. Berarti harusnya dibaca nasab dong. Iya kan? Dibaca dengan nasab, mansub. Dengan segala tanda-tandanya. Namun kok tiba-tiba di sini masuk jer. Loh, kok seakan-akan bertentangan. Nah, ya sebagaimana tadi yang disebutkan tadi ya. Intinya secara pemahaman kita sudah tahu bahwa dia adalah tamis. Tamis itu apa sih? Demikian. Munada itu apa sih? Demikian. Nah, kemudian nanti bicara tentang keadaannya. Keadaan asalnya adalah nasab, mansub. Nah, kemudian nanti, ternyata untuk bilangan 11 dan 99, atau bilangan selain 11 dan 99, itu tadi dari bilangan 3 sampai 10, dia sejatinya memang tamiz. Secara fungsi dia tamiz. Ya, secara fungsi dia tamiz. Namun nanti keadaannya bukan nasab, tapi dengan secara dibaca dengan majrur. Seperti ini. Qara'tu arba'ata. Arba'ata apa? Secara fungsi dia nanti setelahnya kutubin. Kutubin berarti secara fungsi dia tamiz. Iya kan? Secara fungsi dia tamiz. Karena dia menjelaskan arba'ata apa. Namun karena memang kaidahnya seperti itu, harus dibaca jer. Ya, maka ini termasuk ya salah satu yang ya sepertinya seakan-akan belok ya. Kurang lebih demikian ya. Sebagaimana munada tadi dijelaskan juga ya. Jadi jangan heran kalau misalnya di fase tertentu agak kebingungan, kok tiba-tiba kok mansub, kok tiba-tiba jar, kok mansub, kok tiba-tiba mabni, mansub kok tiba-tiba mabni dengan tanda rofa. Nah, demikian ya. Oleh karenanya kita perlu tahu hukum asalnya dulu bagaimana. Hukum asalnya dulu bagaimana. Baik, kita langsung ke halaman 103. At-tabi' li ismin mansub. Tabi' ya pengikut ya. Sebagaimana sudah pernah dijelaskan sebelumnya, yaitu ada apa saja, ada ataf, ada na'at, ada ataf, ada taukid, ada badal. Ya. Nanti i'rabnya mengikuti terus. Ya. Karena dia mengikuti saja dengan apa yang diikutinya. Tabi' dia mengikuti apa i'rab dari matbu'. Tabi' mengikuti apa i'rab matbu', apa yang diikuti. Kata penulis di sini ya mengenai macam-macam penjelasan dan rumusnya, lihat keterangan ketika membahas mengikut isim yang rafa. Berarti disuruh baca lagi di halaman-halaman sebelumnya. Di sini hanya akan disampaikan contoh-contoh pengikut isim yang nasab saja. Contoh-contoh saja ya. Contoh an-na'at atau sifat. Ada yang nyebut na'at, ada yang nyebut sifat. Contoh ihdinas siratal mustaqim. Ya, tunjukilah kami ya Allah as-siratal mustaqim. As-sirata dia maf'ul bih ya. Ya, maka dia baca mansub. Ya. Sirat yang bagaimana? Ya, sifat jalan yang bagaimana, yang ini yang bersifat mustaqim, yang lurus. Maka al-mustaqim di situ jadi na'at atau sifat untuk as-sirat. Nanti syarat-syaratnya bisa dilihat kembali. Kemudian ya uhibbu taliban yajtahid. Aku menyukai seorang murid ya, atau mencintai seorang murid yang rajin. Uhibbu taliban yajtahid. Ya, ingat ya, ada isim nakirah, setelahnya ada jumlah, baik jumlah fi'liyah maupun jumlah ismiyah, maka dia dinamakan dengan na'at. Nah, dalam konteks ini dia adalah jumlah fi'liyah.
yajtahid jumlah fi'liyah datang setelah isim nakirah, maka dinamakan dengan na'at atau sifat. Contoh lain, ra'aitu kitaban, saya melihat kitab. Ghulafuhu jayyidun. Ya, covernya itu bagus. Nah, ghulafuhu jayyidun ini jumlah apa? Jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah datang setelah isim nakirah, kitaban, dinamakan dengan na'at atau sifat. Nanti bisa dicatat lagi tuh. Walaupun sudah ada catatannya di sebelumnya, ya, tetap harus dicatat lagi biar semakin kuat. Ada jumlah setelah isim nakirah dinamakan sifat atau na'at. Nah, itu dicatat baik-baik. Nah, nanti ada cabangnya lagi, ada jumlah datang setelah isim ma'rifah dinamakan dengan hal. Nah, nanti akan nemu perbedaannya tuh. Nah, kalau datang setelah ma'rifah berarti hal, kalau datang setelah nakirah berarti dia sifat atau na'at. Kemudian yang kedua, al-'athaf. Al-'athaf termasuk tabi juga. Ya, nanti di sini diberikan contoh. Walaqad arsalna, ya. Ini firman Allah Subhanahu wa taala, walaqad arsalna Nuhan wa Ibrahim. Sungguh kami telah utus Nabi Nuh dan juga Nabi Ibrahim. Nah, maka di sini Anda terjemahkan dari dan juga, berarti di sini adalah waw ataf. Maka Ibrahim, ya karena Nuhan di situ jadi maf'ul bih dari fi'il arsala, maf'ul bih kedua, maf'ul pertama. Ya, karena nanti tidak disebutkan yang maf'ul kedua. Ya, nanti dia jadi Nuhan, dia adalah maf'ul bih. Ya. Kemudian Ibrahim, ya, dia mengikuti i'rab dari Nuhan sebagai ataf karena ada huruf ataf. Ataf itu mudah. Ya, kalau ada huruf ataf ya berarti setelah huruf ataf adalah ataf. Contoh lain, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ya, dia adalah yaitu Allah. Dialah yang khalaqal mauta, menciptakan kematian, maut, wal hayat dan juga kehidupan. Untuk apa? Liyabluwakum, untuk memberikan ujian kepada kalian. Ayyukum, ya, siapa di antara kalian ahsanu amala, siapa yang paling baik amalan. Nah, di sini kita sebelum kita lanjut kita lihat dulu pelan-pelan ya. Alladzi dia isim apa? Isim mausul ya. Khalaqa di sini fiil madhi. Kemudian al-mauta maf'ul bih. Maf'ul bih kan? Baik. Kemudian ada waw di sini. Waw dia waw ataf, maka al-hayata mengikuti i'rab dari al-mauta. Dia sebagai ataf. Tapi itu mudah insyaallah. Nah, di sini liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk menguji kalian siapa di antara kalian ahsan yang paling baik. Nah, yang paling baik apa? Amala. Nah, di sini ada isim mansub amala. Nah, kira-kira dia sebagai apa ini? Ya, sebagai tentu saja dia sebagai tamyiz. Tamis. Ya, betul. Sebagai tamyiz. Ya, sebagaimana tadi ya penjelasannya. Ayyukum ahsan, siapa di antara kalian yang paling baik? Apanya yang paling baik? Paling baik apa? Nah, tentu amalnya. Nah, nanti itu dia sebagai tamyiz. Namun ya, sepertinya memang belum dipelajari di kitab ini ya. Yang penting sudah mulai tergambar apa itu tamyiz. Ya, intinya kalau kita baca satu kalimat tanpa isim mansub tersebut yang notabene adalah tamyiz tadi, belum lengkap, maksudnya apa ini? Nah, maka beda halnya dengan hal ya. Ya, kalau dengan hal itu dia sudah komplit, ya maksudnya sudah komplit saja walaupun tanpa kita jelaskan. Ya. Misalnya ja'a aliyun, nah berarti ya sudah datang saja ja'a alin. Kita cuma ingin menambahkan saja si dalam keadaan gimana sih dia datang, ja'a aliyun rakiban, oh berarti dia dalam keadaan berkendara atau masyian. Ya. Namun inti dari ininya kan kita sudah tahu
bahwasanya dia ja'a Ali, yang dia telah datang, si Ali sudah datang. Berbeda nanti misalnya ya istaraitu arba'ata. Ya, memang sudah lengkap arba'ata, tapi memang belum jelas saja, ya memang lebih kurang jelas daripada hal tadi. Hal memang sudah sangat jelas. Baik, kita lanjutkan kembali, yaitu tentang taukid. Taukid, qara'tul kitaba, contoh di sini qara'tul kitaba kullahu. Nanti ya taukid kan ada lafaz-lafaznya tuh, ada kullu, ada apa nafsu, ada anfus, ada ajma, ada dan seterusnya ya. Maka di sini kullahu, kullah sebagai taukid. Saya membaca kitab. Ya, ya, kadang-kadang kita tidak perlu terjemahkan karena taukid maknanya yang menguatkan saja ya. Kalau saya telah membaca ya kitab, ya benar-benar telah membaca gitu. Atau semuanya sudah saya baca gitu, bukan cuma sebagiannya. Ya. Kemudian da'autul qaida nafsahu, saya ya menyeru, bisa ya menyeru pemimpin atau komandan. Ya benar-benar saya benar-benar menyeru seorang komandan. Jadi yang ditaukidnya adalah al-qaidah. Al-qaidah. Baik, ya, insyaallah jelas ya. Ya, insyaallah jelas. Kemudian 4 al-badal, ya badal menggantikan ya. Ihtaramtu aliyan ilmahu. Saya respect terhadap Ali ilmunya. Ya. Ya, jadi bisa kita ganti ihtaramtu ya, kalau model lain ihtaramtu ilma aliyin. Saya menghormati ilmunya Ali. Nah, jadi ilma di situ jadi badal, ya jadi namanya badal istimal. Nanti bisa dibuka kembali ya. Ada badal kul min kul, ada ba min kul sama istimal. Nah, di sini istimal itu ada di ya di dalamnya mengandung, ada kandungan di dalamnya. Kemudian yang contoh lain akaltul mauz nisfahu, akaltul mauza nisfahu, saya makan pisang setengahnya. Ya. Karena setengah adalah perwakilan atau perwakilan dari al-mauz. Ya. Maka dia nisfu ini dia dibaca nisfa karena dia mengikuti tadi sebagai badal dari al-mauz. Dia bagian daripada al-mauz, setengah kan. Nah, insyaallah mudah nanti dibuka kembali penjelasan tentang at-tawabi'. Nah, nanti sesuaikan i'rab. Itu yang bisa kita pelajari pada hari ini. Ya insyaallah ya pelan-pelan kita sekarang alhamdulillah kita masuk ke pembahasan atau pertemuan selanjutnya kita bahas isim-isim yang majrur. Ya, insyaallah isim-isim yang majrur yang memang mudah ya. Nah, kita lanjutkan mulai i'rab dari fi'il. Ya, kita sebelumnya ini pelajari tentang i'rab isim. I'rab isim. Nah, nanti setelahnya kita pelajari i'rab fi'il. Nanti ada perbedaan di situ ya. Ada perbedaan antara i'rab fi'il dan i'rab isim. Baik. Kita cukupkan sampai di sini. Jazakumullah khairan atas perhatian, partisipasi dan juga kehadirannya. Semoga Allah memberikan istiqomah kepada kita semua untuk senantiasa belajar, dan tentunya belajar ini menambah keimanan kita semua. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.